Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Kurniadani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi ekonomi pada bab kebijakan moneter untuk kelas 11 SMA. KD yang akan kita bahas yaitu adalah KD 3.5 mengenai menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Namun pada video ini kita akan menganalisis kebijakan moneter terlebih dahulu. Untuk kebijakan fiskal akan kita bahas pada video berikutnya. Materi kebijakan moneter yang akan kita bahas kali ini, yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, tujuan dari kebijakan moneter. Yang ketiga, jenis kebijakan moneter dan cara penerapannya. Yang keempat, instrumen kebijakan moneter. Yang kelima, menghitung jumlah uang yang beredar. Sudahkah kalian tahu apa itu mengenai pengertian kebijakan moneter? Ya, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Jadi, kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Tujuan kebijakan moneter. Nah, di sini ada 4 nih tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, yaitu adalah menjaga stabilitas ekonomi. Dengan menjaga uang yang beredar di masyarakat, itu jumlahnya harus seimbang dengan barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, yaitu ada menjaga kestabilan harga, di mana harga-harga yang ada di pasaran itu tidak boleh melonjak naik. Kemudian, yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya kebijakan moneter, kesempatan kerja akan lebih terbuka. Kemudian, yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran dengan mendevaluasi mata uang rupiah dengan mata uang asing. Intinya, kebijakan moneter itu untuk mengatasi inflasi supaya masyarakat itu sejahtera dengan keadaan ekonomi yang baik dan juga stabil. Jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang pertama yaitu adalah kebijakan moneter ekspansif atau sering kita sebut dengan easy money policy atau juga politik uang longgar. Nah, maksudnya di sini adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat ketika mengalami deflasi, resesi dan depresi ekonomi. Nah, hal ini itu kebalikan dari inflasi, di mana inflasi itu kan merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak, sedangkan deflasi di sini adalah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, sehingga dibutuhkan kebijakan moneter ekspansif untuk menambah jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau sering kita sebut dengan tight money policy atau politik uang ketat. Maksudnya di sini adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat ketika negara itu mengalami inflasi. Nah, ini merupakan kebalikan dari deflasi tadi, di mana uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, sedangkan inflasi di sini maksudnya adalah uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Jadi diperlukan kebijakan moneter kontraktif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan diskonto, di mana kebijakan ini dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Kemudian ada kebijakan pasar terbuka, di mana kebijakan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau sering kita sebut dengan SBI atau surat berharga di pasar modal. Kemudian ada kebijakan cadangan kas, di mana kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Kemudian ada kebijakan kredit selektif, di mana kebijakan pemerintah kredit dengan memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Nah, di sini juga tergantung dengan situasi apakah harus diperketat atau dipermudah dalam pinjaman kepada masyarakat.
Kemudian ada kebijakan dorongan moral. Nah, di sini maksudnya adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberikan himbauan kepada bank umum dan pelaku ekonomi lainnya. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah uang beredar dengan politik cash ratio. Nah, maksudnya di sini adalah jumlah uang beredar jika diketahui alat likuid atau sering kita sebut dengan uang tunai dan cadangan wajib minimum dapat dirumuskan sebagai berikut. Kebijakan cadangan kas atau sering kita sebut cash ratio policy. Nah, kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Dengan rumus, jumlah uang beredar itu adalah alat likuid atau uang tunai dibagi dengan cadangan wajib minimum. Supaya makin jelas, mari kita lihat contoh soal. Jika Bank Indonesia menetapkan cadangan wajib minimum yang harus ditaati oleh Bank Umum sebesar 12,5% dan Bank Umum memiliki alat likuid sebesar 40 juta, maka jumlah uang yang beredar adalah, kita mulai jawab nih. Diketahui cadangan wajib tadi adalah sebesar 12,5%. Kemudian alat likuid atau uang tunainya sebesar 40 juta. Kita jawab yaitu adalah alat likuid atau uang tunai itu kita bagi dengan cadangan wajib minimum, di mana 40 juta rupiah tadi dibagi dengan 12,5%. Nah, ketemu nih. Jadi jumlah uang beredar adalah 320 juta rupiah. Selanjutnya adalah penerapan kebijakan moneter. Di sini kebijakan moneter yang dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu adalah yang pertama adalah diskonto, kemudian yang kedua operasi pasar terbuka, yang ketiga ada cash ratio, dan yang keempat ada kredit selektif. Apabila suatu negara itu mengalami inflasi, maka kebijakan moneter diskonto yang dapat diterapkan oleh pemerintah atau bank yaitu adalah dengan menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga ini otomatis uang yang beredar di masyarakat atau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu tentunya akan berkurang. Kemudian yang kedua operasi pasar terbuka, di mana bank ini dapat menjual surat Bank Indonesia atau surat berharga itu dapat dijual ke masyarakat, otomatis masyarakat akan tertarik untuk membeli. Nah, apabila masyarakat ini tertarik untuk membeli, otomatis uang yang beredar di masyarakat juga akan berkurang. Kemudian kebijakan moneter cash ratio dengan cara meningkatkan cadangan kas. Selanjutnya kebijakan moneter kredit selektif atau kredit ketat. Nah, di sini bank itu dapat melakukan kredit ketat dengan cara memperketat pinjaman kepada masyarakat. Jadi bank itu harus selektif dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat supaya uang yang beredar di masyarakat tidak semakin banyak. Kemudian, apabila negara mengalami deflasi, maka kebijakan moneter diskonto yaitu dengan menurunkan suku bunga. Dengan cara menurunkan suku bunga di bank, otomatis masyarakat akan menyimpan uangnya sendiri. Jadi masyarakat itu tidak mau menabung di bank karena suku bunga yang rendah. Kemudian kebijakan moneter operasi pasar terbuka dengan membeli surat Bank Indonesia tadi. Nah, hal tersebut akan menyebabkan uang yang beredar di masyarakat juga semakin bertambah. Kemudian kebijakan moneter cash ratio dengan menurunkan cadangan kas. Selanjutnya kebijakan moneter kredit selektif, di mana kredit longgar, yaitu bank itu memberikan kredit longgar kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak diperketat dalam melakukan peminjaman bank. Seperti itu. Kemudian terima kasih. Itulah bab kebijakan moneter. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.